Nah, benda cair selain air nggak bisa digunakan untuk sesuci. Jadi kalian bersuci pakai minyak goreng ya nggak bisa. Pakai parfum misal, biar nanti wangi, ya nggak bisa, nggak boleh. Yang boleh hanya apa? Air. Dan air yang boleh digunakan untuk bersesuci itu hanya ada 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaju wa dhurriyyati wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusallina ala nabiyyina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Kitabut Thaharati ay hada kitabut Thaharati. Hada utawi iki Kitabut Thaharati iku kitab kang nerangake sesuci. Jadi dalam pembahasan kitab fikih, ulama ketika mengurutkan bab-bab yang akan dibahas di dalam kitab yang dikarang itu hampir semua ulama akan memulai dengan bab ibadah. Jadi sebelum membahas bab muamalah, bab munakahat, kemudian bab jinayat dan bab-bab yang lainnya, mu'alif mendahulukan bab ibadah. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus jadi hal yang paling diprioritaskan dibandingkan perkara-perkara yang lain. Ibadah harus lebih dikedepankan dibandingkan hal-hal yang berbau duniawi. Kemudian ketika membahas kitab ibadah, mayoritas ulama mendahulukan kitab Thaharah, bab mengenai sesuci. Ada sedikit perbedaan itu di kitab Fathul Mu'in. Kalau kitab Fathul Mu'in, kitab sholat. Alasannya karena memang tujuan dari Thaharah itu ya untuk sholat. Dan sholat sendiri adalah ibadah yang nanti ketika di akhirat akan ditanyakan pertama kali. Jadi sebelum ibadah-ibadah yang lain ditanyakan, yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Tapi banyak sekali kitab-kitab yang memulainya dengan bab Thaharah. Alasannya ya ketika seorang itu mau mengerjakan sholat, ada syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah harus dalam keadaan suci. Suci dalam hal ini meliputi suci dari najis dan juga suci dari hadas. Yang keduanya itu bisa hilang melalui perantara Thaharah, bisa berupa wudu, mandi, ataupun pengganti dari keduanya yaitu tayamum. Ada satu riwayat hadis, Kanjeng Nabi pernah bersabda, miftahul jannah as-sholah. Kunci dari surga adalah sholat. Kalau sholatnya beres, baik, insya Allah yang lainnya pun baik. Ketika sholatnya baik, insya Allah peluang masuk surganya terbuka lebar. Karena kunci dari surga itu sholat. Wa miftahus sholati at-tuhur. Dan kunci dari sholat adalah sesuci.
Maka seringkali ulama itu mengatakan orang kalau wudhunya baik, insya Allah sholatnya baik. Tapi kalau wudhunya saja itu berantakan, sholatnya sangat mungkin sekali juga berantakan. Ini dimulai dengan kitabut thaharah. Nah, thaharah itu nopo, thaharah itu nopo. Di sini dijelaskan thaharah itu kalau dari sisi etimologi, dari sisi bahasa, dari sisi lugat itu maknanya an-nadhofah. Pokoknya sejenis thaharah itu resik. Kalau ada orang resikan, berarti dia menjaga betul thaharah. Thaharah yang maknanya dia dari sisi bahasa. Sampai ada satu hadis at-tahuru syatrul iman, bahwa bersih, suci adalah sebagian dari iman. Jadi kalau redaksi hadis, riwayat hadis itu at-tahuru syatrul iman. Cuma yang populer di telinga orang-orang itu an-nadhofatu minal iman. Sampai ada yang meneliti, saya pernah baca satu buku, kalau nggak salah karangannya almarhum Kiai Mustafa Yaqub, dulu jadi Imam Masjid Istiqlal kalau nggak salah. Beliau punya satu karangan buku yang isinya itu hadis-hadis yang ternyata hadisnya dhaif atau bahkan maudhu, yang sangat populer atau familiar di telinga masyarakat. Seingat saya ada hadis ini, ya, an-nadhofatu minal iman. Kalau redaksi hadis-hadis yang ada di kitab-kitab itu at-tahuru syatrul iman. Tapi kalau secara makna ya sama, at-tahuru syatrul iman, karena thaharah itu secara bahasa maknanya nadhofah. Jadi orang an-nadhofatu minal iman, yang mungkin mereka meriwayatkan bil makna gitu. Tapi yang jelas redaksi hadisnya yang saya ketahui ini dari kitab-kitab yang pernah saya baca itu at-tahuru syatrul iman. Nah, thaharah itu maknanya an-nadhofah, maknanya bersih. Kalau secara istilah, bersih ini, bersih itu pokoknya bersih dari apa? Bersih dari kotoran, meskipun kotoran itu statusnya suci. Kayak air ludah itu suci. Air ludah itu suci, ya kecuali yang meludah itu habis makan najis atau ludahnya bercampur dengan darah. Misal dia gusinya itu terluka, kemudian meludah ada darahnya, itu najis. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak habis makan sesuatu yang kategorinya najis, itu ludah hukumnya suci. Tapi kan kotor, orang kan jijik. Terus ingus, umbel itu kan suci. Nah ini contoh sesuatu yang sesuatu yang suci, tapi orang akan menganggap kotor. Kalau secara syariat apa? Kalau secara syariat itu thaharah adalah secara syarak, Inuman ustabaku bi as-sholah, melakukan sesuatu yang sebab sesuatu tadi, sebab perilaku tadi, sebab kegiatan atau aktivitas tadi, seseorang diperbolehkan sholat. Jadi melakukan sesuatu agar diperbolehkan sholat, itu namanya thaharah. Maka di sini mencakup wudhu, kemudian mandi, kemudian penggantinya yaitu tayamum atau izalatul najasa, menghilangkan najis. Karena syarat orang sholat itu dia harus suci dari hadas dan suci dari najis. Kalau hadas itu ada kalanya hadas kecil, ada kalanya hadas besar. Kalau hadas kecil hilangnya dengan wudhu, kalau hadas besar nanti hilangnya dengan mandi. Atau suci dari najis. Dan nanti ada klasifikasi
najis ya, ada najis mukhafafah kelas ringan, ada mutawasito kelas menengah, ada mughalladho najis kelas berat. Nanti berdasarkan kelasnya tata cara mensucikannya tidak sama. Nanti akan dibahas di babnya. Al-miyah, sekarang bahas air. Kenapa kok yang dibahas pertama kali air? Kalau kalian ditanya di antara bentuk toharo, bentuk toharo yaitu mandi, junub, wudu, tayamum, itu yang dilakukan paling sering tentu adalah wudu. Kan nggak mesti kan kalian tiap hari junub, masa mau tiap mau sholat terus mandi junub kan enggak. Tapi kalau wudu iya. Sehingga nanti di antara tata cara tadi ya dibahas kenapa kok air, karena media yang digunakan untuk wudu adalah air. Sehingga yang dibahas pertama kali dalam kitab Toharo, di kitab takrib ini itu masalah air. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Ini bahas mengenai klasifikasi air. Air itu apa? Pokoknya air itu satu elemen. Kalau film Avatar itu elemen air. Jauharun elemen. Pokoknya elemen yang lembut atau yang cair, terus warnanya bening. Pokoknya warnanya itu menyesuaikan wadahnya. Makanya ulama itu berbeda pendapat ketika membahas warna air. Ada yang mengatakan air itu tidak memiliki warna. Ada yang mengatakan warnanya itu putih. Buktinya apa? Kalau air dimasukkan ke freezer, jadi es batu, itu warnanya adalah putih. Maka ada yang beralasan ya warnanya putih. Itu buktinya kalau air membeku kan jadi warna putih. Ada yang mengatakan hitam. Belum masa air warnanya hitam. Nah ini dalilnya gara-gara orang Arab itu kalau menyebut kurma sama air itu dengan istilah al-aswadani, dua perkara hitam dua. Sebenarnya yang hitam itu kurmanya. Cuma orang Arab ketika menyebut dua hal ini, kurma dan air, itu yang disebut itu warna kurmanya dimenangkan sehingga taglib bahasanya kalau dalam ilmu nahwu. Sehingga kemudian menyebut kurma dan air itu dengan istilah al-aswadan. Padahal sekiranya itu kurma itu airnya nggak hitam warnanya. Itu sama kayak orang menyebut komaro ini. Komaro kan maknanya rembulan. Ketika menyebut komaro ini, apakah rembulannya ada dua? Tidak, ternyata. Ternyata komaro ini itu istilah untuk menyebut matahari dan rembulan. Atau misal umaro ini, kadang disebut umaro ini, tapi yang dimaksud adalah Umar dan Abu Bakar. Ini babi taklid, ini babi taklid. Tapi ini ya ditentangin. Yang warnanya hitam itu bukan airnya, tapi kurmanya. Kurma kan rata-rata warnanya hitam. Apalagi kalau kurma ajwali. Kemudian ulama ya tadi dia mengatakan ya bening warnanya ini. Kalau kalian terserah mau ikut mana, mau ikut kubu yang mengatakan warnanya putih atau bening atau hitam tadi. Cuma yang hitam tadi udah ditolak itu hanya sekedar istilah. Taglib itu hitam itu warna kurmanya, bukan warna airnya. Al-miyahu tawi pira-pira banyu alam ikan ya juzu kang menang, ya juzu kang menang. Menang di sini dalam artian sah. Makanya di Fathul Qoribnya ayasiku tegesi sah.
Apa alati kang ya juju kang menang dia kelawan alati. Apa atadhiru? Punya kalian dia dulu apa atadhiru dulu? Apa? Atadhiru dulu ya. Alati kang ya juju kang menang. Apa atadhiru apa sesuci? Dia kelawan alati. Sabu miyahin iku pitu piro-piro banyu. Jadi di sini diterangkan bahwa air yang boleh dan sah digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ingat ya, benda cair yang boleh dan bisa digunakan untuk bersuci itu cuma air. Selain air nggak bisa. Contoh benda cair lainnya, contohnya apa? Contohnya minyak. Kalian mau wudhu pakai minyak goreng ya nggak bisa. Misalnya kan sama-sama benda cair. Karena benda cair, kalau selain air, istilah fikihnya itu bukan ma, tapi ma'e, ma'iun, ma'iun, wa kudu ma'iin. Ma'e itu artinya benda cair selain air. Nah, benda cair selain air nggak bisa digunakan untuk sesuci. Jadi kalian bersuci pakai minyak goreng ya nggak bisa, pakai parfum misal, biar nanti wangi ya nggak bisa, nggak boleh. Yang boleh hanya apa? Air. Dan air yang boleh digunakan untuk bersesuci itu hanya ada 7. Ma'usamai. Kemudian disebutkan ini 7 itu apa aja? Ma'usamai rupane banyu langit. Banyu langit itu sih dimaksud banyu udan. Ma'usamai rupane banyu udan. Ma'usamai itu artinya banyu yang turun dari langit. Air yang turun dari langit. Dan Qur'annya dan ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah menurunkan dari langit air, yaitu air hujan yang statusnya tahura, suci, mensucikan. Ini kenapa kalian disebut air hujan pertama kali? Karena kemuliaan dari air hujan tersebut. Mau sama ini Fathul Qorib disebut dengan wawa al-mator. Mator itu air hujan. Ada satu hadis nih, Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, "Mamin sa'atin min lailin aw naharin illa was-sama'u tutir." Tidak ada satu waktu sepanjang malam atau siang kecuali langit itu menurunkan hujan. Jadi tiap waktu malam dan siang itu langit mesti hujan. Mesti hujan. Makanya ya orang usah gugur dia kok sering hujan. Karena langit itu di sepanjang waktu siang dan malam itu pasti menurunkan hujan. Ila anallaha yusarrifu haitsu syaa. Ila anallaha yusarrifu haitsu syaa. Cuma Allah membagi air hujan tadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi bisa jadi di Banjar tidak hujan, tapi di kota lain hujan. Bisa jadi di Indonesia tidak hujan, tapi di negara lain hujan. Bisa jadi di benua Asia tidak hujan, di benua lain hujan. Dan jelas dalam satu waktu, dalam tiap waktu sepanjang malam dan siang langit pasti menurunkan hujan. Ini dikatakan juga.
bukan prediksi BMKG. Jadi kalau penghentian kaji Nabi ya jelas sudah ada. Wa ma'ul bari yang nomor 2 ini. Wa ma'ul bari lan banyu laut. Banyu laut bakar niku maknane kuwi akeh. Di bahasa bakar itu alma al-kasir. Makanya ono wong kok ngalih banget itu seringkali diistilahkan dengan wis nyegoro ilmuni. Wis nyegoro ilmuni tambah hal. Ono wong kok sabari luar biasa. Wis nyegoro artinya maknanya sudah sangat luas. Akeh sabar. Dulu itu ada satu hadis. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya. Ada seorang sahabat soal Kanjeng Nabi kula tanglet perihal air laut. Satu ketika kula niku bepergian naik kapal. Bekal air yang pulau bawa itu tinggal sedikit, sehingga kalau air itu saya gunakan untuk wudhu, maka resikonya nek pulau niku haus, pulau nggak bisa minum. Tapi kalau air itu saya gunakan untuk bekal minum di perjalanan, resikonya pulau betul saged gunakan air tersebut karena jumlahnya sedikit. Apakah saya boleh wudhu pakai air laut? Karena kepergiannya naik kapal, sehingga kapal tersebut kan berada di atas permukaan laut. Dari misal dibalik lampu, digawe wudhu wae, haus ngombe wae minum air laut. Nah, air laut itu nek diminum itu tidak menghilangkan haus, malah tambah haus. Makanya pilihannya tadi air minumnya tetap tidak dipakai untuk bekal minum, terus opsinya adalah menggunakan air laut untuk wudhu. Yang ditanyakan loh ini, apakah saya boleh memakai air laut untuk wudhu? Coro sih ditakoi wong biasa, mesti jawabannya oleh. Jawabannya apa? Oleh. Tapi Kanjeng Nabi jawab boten na'am. Kanjeng Nabi jawabnya kata, wa at-tahuru ma'uhu al-fillu maitatu. Laut itu suci mensucikan airnya dan halal bangkainya. Kenapa jawabannya gak na'am? Padahal kalau dijawab na'am kan sudah menjawab pertanyaan. Kanjeng Nabi jawabnya wa at-tahuru ma'uhu. Ini kalau dalam di Balaghah ya, ini ngalili luar biasanya Kanjeng Nabi ketika menjawab. Kalau Kanjeng Nabi jawabnya na'am, iya, boleh nggak pulau memakai air laut untuk wudhu? Sedangkan tadi sahabat menceritakan yang dalam kondisi airnya sedikit. Kalau dipakai wudhu, maka dia tidak punya bekal untuk minum. Berarti sahabat tadi secara tidak langsung berada dalam kondisi darurat, kondisi di mana ia hanya mempunyai air yang jumlahnya sedikit. Kalau Kanjeng Nabi jawab na'am, ada resiko orang bisa memahami bahwa air laut itu boleh digunakan wudhu kalau dalam kondisi darurat. Berarti kalau bawa bekal air banyak, berarti nggak boleh pakai air laut. Nah itu yang kemungkinan itu yang ditepis oleh jawaban Kanjeng Nabi dengan menjawab wa atau ma'u. Banyu laut itu suci mensucikan airnya, sehingga dalam kondisi apapun, entah dalam kondisi ia bawa air sedikit atau bawa air banyak, tetap boleh-boleh saja berwudu menggunakan air laut. Nah ini kerennya Kanjeng Nabi.
Terus ketika orang dalam perjalanan naik kapal, mungkin dia akan menemukan satu kondisi di mana bekal yang habis itu bukan hanya air, bisa jadi bekal makanannya juga bisa habis. Sehingga Kanjeng Nabi menerangkan sesuatu hal yang masih ada hubungannya, tanpa ditanya oleh sahabat tadi. Sahabat tadi kan nggak nanya, terus hukum bangkai hewan yang hidup di laut gimana Kanjeng Nabi kan enggak. Tapi Kanjeng Nabi malih jawaban malih karena masih ada hubungannya dan kondisi ini sangat mungkin ditemui oleh sahabat tadi atau orang yang dalam keadaan bepergian. Kanjeng Nabi nambahi al-filu maitatu, halal bangkai. Nah maitan itu nopo? Maitan itu pokoknya ono kewan mati tidak dalam kondisi disembelih secara syariat, itu jenis bangkai. Nah bangkai di laut itu hukumnya halal meskipun bangkai. Jadi di laut ono iwak mati cukup wae terus digoreng. Andai kan kalian kok doyan tanpa apa? Tanpa dimasak pun boleh-boleh saja. Kayak orang Jepang kan biasa itu. Kayak misal makan ikan salmon mentah-mentah itu ya biasa. Ya karena doyan. Kalau kalian dia misal mancing oleh iwak jair terus panen lain mentah-mentah ya boleh-boleh saja. Enggak masalah. Ya, itu mati dalam keadaan mati sendiri ya. Kalau ikan memang tidak disembelih, kecuali kalau kamu makan ikannya besar kalau terus disembelih dulu ya monggo, tapi nggak ada keharusan. Ya bawa ciri-ciri orang usah disembelih. Itu dulu ada pembahasan iwak yang gede, misal oleh iwak paus misal sembelih sih oleh orang oleh lain. Tapi ini tanpa membahas ikan paus yang dilindungi atau tidak. Ini yang membahas secara. Nah ini air laut. Air laut itu mensucikan airnya, halal bangkainya. Meskipun bangkai hewan yang bentuknya mirip dengan hewan yang ada di darat dan yang di darat hukumnya haram. Yang jelas dia hanya hidup di laut saja loh, tidak bisa hidup di dua alam. Misalnya ke laut enten kewan sing betul itu mirip kados kewan sing di darat. Sing di darat hukumnya halal. Itu tetap hukumnya halal. Tetap hukumnya halal dimakan. Jadi semua hewan yang hidupnya hanya di laut, meskipun bentuknya aneh-aneh, itu tetap hukumnya halal dimakan. Terlepas tadi loh, masalah saya cici itu urusan lain. Ada faktor lain, orang itu haram makan makanan ketika dalam kondisi nomor cici. Misal ada orang mau makan durian, saya kalau sama durian itu nggak kuat, baunya itu bikin pusing. Apakah terus kemudian durian itu haram kan? Tidak. Terlepas dia kemudian setiap makan durian terus muntah, itu tidak kemudian menjadikan hukum durian itu haram bagi orang lain. Wa maunari lan banyu sungai, air sungai, banyu kali. Nah, air laut itu rasanya asin, kalau air sungai rasanya tawar. Nah, yang kemudian cerita kenapa air laut rasanya tawar. Jadi ada penjelasan dulu ketika zamannya Nabi Nuh, ketika Allah memberikan azab berupa banjir bandang, Allah memerintahkan langit untuk menurunkan air secara besar-besaran secara cepat. Bumi dilarang oleh Allah untuk menyerap air yang ada di atas permukaannya, sehingga sangat cepat sekali banjir bandang itu terjadi. Cukup-cukup air gugur sampai kemudian setinggi bumi.
Dan nalikane Adam ini selesai, Allah itu memerintahkan bumi. Ya Allah mendika maring bumi ngeten, ibla'i ma'aka. Bumi. Ibla'i utawen serepet. Baru sini dhuwur. Ternyata ada bagian bumi sing diperintah kali Gusti Allah kan nyerep. Bumi itu faka'aso ani betila'il ard. Bumi ada yang tidak mau menyerap air yang di atas permukaannya. Kasoro milhan. Maka kemudian Allah memberikan sanksi bumi-bumi tadi yang ketika diperintah menyerot air yang ada di atasnya kok tidak diserot, akhirnya air itu masih berada di atas permukaannya dan airnya berasa asin. Airnya jadi air asin, sehingga kemudian air tersebut jadi air laut. Jadi air laut ini kalau versi yang ada di sini di kitab Kaisar Al-Bajuri itu dulu karena diberikan Gusti Allah menyedot banyu sini dimulai orang sedot-sedot. Akhirnya Gusti Allah memberikan sanksi, wis air yang di atasnya rasanya berubah menjadi air apa? Asin. Karena kalau kita tanya asal muasal air itu sebenarnya dari bumi atau dari langit. Ya, kalau kita melihat cerita ini ya air itu asal muasalnya dari langit, bukan dari apa? Bumi. Adanya kemudian orang ngeduk lemah terus metu banyu deh, itu asal usulnya ya dulu bumi yang digali tadi itu pernah menyerap air yang jatuh di atas permukaan. Ini kenapa kok air laut rasanya asin, air sungai rasanya apa? Tawar. Wa maul biri lan banyu sumur. Air sumur ini termasuk ilmu Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam dulu itu sebenarnya itu air sumberan kan ya. Dulu kalau kita melihat ceritanya Nabi Ismail ketika besar, kemudian ibunya Siti Hajar berupaya untuk mencari mata air sampai kemudian kakinya Nabi Ismail menendang-nendang tanah, kemudian muncul mata air yang kemudian kita kenal dengan apa? Air Zam-Zam. Dulu bukan sumur ya, dulu ya mata air. Sampai kemudian air Zam-Zam ini hilang. Hilang itu mungkin setelah eranya Nabi Ismail itu kemudian pernah ditimbun sepertinya. Sampai kemudian yang menemukan sumur Zam-Zam kembali itu kakeknya Kanjeng Nabi Abdul Muthalib. Jadi dulu itu Mekah itu jadi daerah yang tandus, negeri yang sangat tandus, kekeringan. Kalau musim kemarau orang itu kesusahan masalah air. Sampai ketika kakeknya Kanjeng Nabi Abdul Muthalib itu ketika musim haji tiba, itu yang dipikirkan ya jamaah haji. Tapi ini kalau musim haji kemudian stok air itu tidak banyak, bagaimana kemudian kita bisa menghormati jamaah haji? Sampai kemudian Abdul Muthalib berdoa dan beliau mimpi tentang titik di mana Zam-Zam itu berada. Dalam mimpinya itu diberitahu bahwa Zam-Zam itu berada di satu tempat yang di situ banyak semutnya dan banyak lalernya. Terus akhirnya dicari di sekitar Ka'bah itu tempat yang banyak semutnya dan banyak nyamuknya itu di mana? Lalatnya gitu, lalat itu di daerah mana? Dia ternyata dia ada satu tempat yang sesuai dengan kriteria itu, yang mana tempat itu adalah tempat di mana
orang Arab biasa nyembelih hewan yang digunakan untuk persembahan bagi berhala. Jadi ono lemah, ning ono bekas getihe, itu kan biasanya jadi sarangnya nopo semut kali lalat. Akhirnya terus digali kali Abdul Muthalib. Ketika menggali ya dilihat oleh banyak orang Arab. Orang Arab kemudian berkomentar, wah ini kan Abdul Muthalib kan kepalai suku Quraisy. Kenapa kemudian ia menggali tempat yang menjadi tempat nyembelih hewan untuk persembahan berhala? Tapi gak ada yang berani negur. Sampai digali gak ketemu-ketemu, sampai Abdul Muthalib itu nanda, wah ini nek gara-gara ini mikir, wah ini misal aku duwe anak lanang akeh, mesti anak-anakku melu bantu aku dari. Sampai akhirnya nanda, pokoknya aku duwe anak lanang ngasih jumlah 10, so bakalnya harus tak korban di sini. Digali ternyata terus ketemu Zamzam. Nah setelah itu Abdul Muthalib, setelah orang Arab terus akhirnya seneng kabeh ketemu sumber air Zamzam. Ternyata putranya Abdullah itu ya ada 10 laki-laki semua. Putranya Abdul Muthalib 10 dan ada laki-laki semua. Maka menurut sejarah dulu itu pernah Abdullah bapak Kanjeng Nabi itu pernah mau dikorbankan. Karena dulu Abdul Muthalib pernah ada kepingin nyembelih mengorbankan satu di antara putra-putranya. Dan kali-kali diundi itu sing keluar Abdullah terus. Diundi siapa sing harus disembelih? Abdullah itu anak terakhir, anak tuntut sing paling disembelih. Sampai akhirnya mau disembelih, ada satu orang mengatakan jangan diteruskan. Kalau misal kok jenengan nyembelih putra jenengan, maka nanti orang-orang akan meniru jenengan, karena jenengan itu kepala suku, ketua nih, pembesar Quraisy. Bisa jadi akan ditiru oleh orang-orang. Coba minta pendapat ke salah satu orang yang bisa mendapatkan informasi dari langit. Akhirnya moro wong sing cara gampangane cara saiki mungkin disebut dukun, tapi gak dukun yang seperti sekarang nih. Orang yang bisa berinteraksi dengan gaib, ternyata ada solusi. Solusinya pokoknya diundi nek sing metu anakmu berarti kamu wajib menggantinya dengan 10 onta. Nek metu anakmu meneh nambah 10 onta meneh. Metu anakmu nambah 10 onta meneh. Sampai kemudian orang metu nama Abdullah. Jadi ada kayak semacam kalau sekarang ya kayak diundi. Ternyata diundi yang keluar Abdullah. Menyatakan 10 onta, Abdullah meneh 10 onta, Abdullah meneh 10 onta. Sampai kemudian terkumpul 100 onta, baru diundi yang keluar bukan Abdullah, yang keluar ontanya. Jadi kemudian sebagai pengganti dari Abdullah, Abdul Muthalib nyembelih 100 onta. Makanya ini kemudian jadi satu hukum, nek ono uang mateni wong liya, mateni secara sengaja, ia kena hukuman qisas. Kalau kena hukuman qisas kok kebetulan keluarga korban maafake, dia harus mengganti dengan 100 ekor onta. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Wa ma'u salji lan banyu es, banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu embun. Banyu es ini nek arep dienggo wudu kudu dicairke sik. Ora terus awakmu tuku es batu, terus es batune diusap-usapaken ning wajah ning tangan, tidak. Karena keharusan wudu selain kepala itu dibasuh, tidak diusap. Dibasuh itu kan berarti airnya harus mengalir. Jadi orang diusap-usapaken. Jadi nek ora ana banyu, ana kok salju ya dicairkan dulu. Sama dengan air embun itu bisa digunakan untuk wudu kalau air tersebut sudah dikumpulkan.
Kalau airnya kok masih belum dikumpulkan, ya nggak bisa. Ya karena dalam kasus membasuh dalam wudhu, airnya itu harus mengalir. Kalau nggak mengalir maka tidak disebut dengan ghusl. Nah, 7 air ini bisa disingkat dengan istilah mana zara minas sama au naba'a minal ard. Jadi air 7 ini bisa disingkat dengan istilah air yang turun dari langit atau air yang nyumber dari dalam bumi. Air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Contoh, air hujan berarti turun dari langit. Air laut berarti dari nopo? Bumi. Meskipun kalau kita berbicara asal usulnya pertama kali dari langit. Terus air sungai juga dari bumi, air sumur dari bumi, mata air dari bumi, air salju dari langit, air embun dari langit. Jadi ketujuh air ini bisa diringkas. Air yang boleh digunakan untuk sesuci adalah air yang turun dari langit atau air yang bersumber atau keluar dari dalam bumi. Subhanallahu wa ta'ala.